Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Turunan dari kita menyekutukan Allah, hati ini bersandar kepada selain Allah, menuhankan selain Allah, takut kepada selain Allah. Yang dekat itu penyakit munafik. Kalau menurut Rasul, munafik itu kalau berbicara dusta, kalau berjanji tidak ditepati, kalau diberi amanah dia tidak amanah, berkhianat. Orang munafik adalah musang berbulu domba. Kelihatannya bagus padahal hatinya busuk. Orang munafik itu jauh lebih berbahaya. Orang jelek menampakkan kejelekannya, tapi orang munafik jelek menampakkan kebaikan. Seorang yang munafik itu penipu. Bukankah berbohong itu menipu? Bukankah berdusta itu menipu, mengatakan sesuatu yang berbeda? Bukankah ingkar janji menipu? Bukankah dia tidak amanah juga penipu? Nah, munafik dibagi dua jenis. Ada yang munafik dari itikadnya di dalam, dari keyakinan akidahnya. Nah, itu seperti Abdullah bin Ubay. Hatinya tidak beriman, tapi lahirnya menunjukkan keislaman. Hatinya benci kepada Islam. Itu udah fatal. Tetapi ada juga munafik amal. Kita memang insya Allah beriman, ya, yakin ke Allah, tetapi perilaku kita banyak perilaku munafik. Di antaranya kebohongan-kebohongan kita. Di antaranya banyak janji yang tidak kita tepati. Amanah di kantor, amanah di rumah, amanah di organisasi. Makin banyak yang tidak kita penuhi, itu sudah munafik. Nah, kemunafikan kita ini, Masya Allah ini akan menimbulkan kita tidak nyaman, orang juga tidak nyaman. Jadi kalau orang-orang munafik itu, maaf ya, koruptor tuh jelas munafik ya. Dia memperlihatkan kebaikan padahal maling uang rakyat. Jadi sebetulnya kita tuh banyak sekali perilaku munafik. Nah, orang munafik itu ciri khasnya adalah mukanya beda, di depan di belakang beda. Yang dikatakan dengan yang dilakukan, dengan hatinya beda. Ini ciri munafik. Jadi tidak usah heran, di depan kita mengangguk, oh iya, di belakang bergibah. Di depan memuji, di belakang mencaci. Di depan setuju, di belakang malah menolak. Nah, orang yang munafik seperti ini tidak bisa jadi selesai. Kalau di rumah tangga ada kemunafikan, tidak selesai masalahnya. Sebab tidak tahu mana yang benar yang salah. Dia di depan, iya, di belakang. Makanya kalau orang munafik itu dia sumber masalah. Dan tidak tuntas masalah tuh. Kalau di kantor banyak yang munafik tidak bisa selesai. Karena beda yang dikatakan dengan yang di belakang, di lubuk hatinya. Jadi rumit, masalah terus, begitulah. Kita pun begitu, kalau kita munafik kita tidak bisa selesai masalah karena kita bohong-bohongan terus. Jadi kemunafikan itu adalah perbuatan yang sangat hina, tercela, sumber masalah. Dia tidak akan dibuat nyaman oleh Allah karena dia sudah menyekutukan Allah dengan makhluk. Dan orang sekitarnya pun tidak akan nyaman. Nah, seorang ayah munafik, keluarga tidak nyaman. Seorang ibu munafik, anak-anak tidak nyaman. Allah sudah menjadikan hanya kebersihan hati, kebeninganlah yang bisa membuat kenyamanan ini. Nah, kenapa munafik? Nah, inti munafik itu adalah hidup dalam kemasan. Jadi otaknya tuh ingin kelihatan. Ingin kelihatan baik, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan pintar,
ingin kelihatan kaya, jadi otaknya tuh ingin kelihatan oleh makhluk. Harusnya bukan ingin kelihatan baik, tapi ingin baik. Bukan ingin kelihatan soleh, tapi ingin soleh. Nah, kalau ingin kelihatan berarti kan objeknya penilaian orang. Nah, orang munafik itu lebih sibuk dengan penilaian orang daripada penilaian Allah yang maha tahu isi hati. Makanya dikemas. Senyum munafik bisa. Apa kabar ibu bapak? Aduh, saya senang sekali. Hatinya gak senang, tapi luar biasa pertemuan ini penuh makna. Ini munafik. Kalau hati gak senang, tidak harus kita katakan tidak senang, tapi tidak harus juga kita jadi muji-muji. Tenang aja, diam ya. Nah, oleh karena itu kata kunci kemunafikan adalah karena kita lebih sibuk dengan penilaian makhluk dan tidak peduli dengan penilaian Allah yang maha tahu isi hati, yang menguasai segala-gala yang terjadi. Itulah bahaya munafik. Kalau kita punya sifat munafik tadi, kita bakal lelah hidup ini, capek. Karena otak kita muter terus untuk selalu ingin kelihatan prima, ingin kelihatan ideal. Kita akan penuh rekayasa. Mulai dari penampilan direkayasa. Bukan tidak boleh kita berpenampilan bagus, tapi ada orang yang penampilan tuh hanya untuk menyembunyikan keburukannya. Itu capek, ingin kelihatan lebih cakep, ingin kelihatan lebih langsing. Jadi kemana-mana tahan napas, itu juga capek tuh. Nah, kemudian kita pun akan terus lelah hati ini menyembunyikan kekurangan-kekurangan kita. Karena takut terbongkar. Apalagi sekali bohong itu kan pasti ngebohong lagi. Karena bohong yang dibuat itu kan harus dilindungi supaya tidak terbongkar. Nah, itu pasti dengan bohong lagi. Nah, bohong ini pun udah lelah nih. Jadinya ngebohong, capek hidup ini akan lelah. Karena kita akan terpenjara oleh penilaian orang. Takut dihina, pengen dipuji. Intinya dua sih. Pengen dipuji, takut dicaci, senang dipuja, takut dicela. Lalu akibatnya kita dangkal hidupnya tuh. Karena orientasi perbuatan kita tuh hanya penilaian orang. Sedangkan orang kan macam-macam, jadi betapa lelah dan dangkal. Efeknya aura yang terpancar dari kita pun nggak ada aura ketulusan. Orang-orang tuh nggak nyaman. Kita berdekatan dengan orang munafik tuh tidak nyaman karena dia akan penuh rekayasa, penuh kepalsuan, penuh dengan kemasan. Ya, ngomongnya dibaik-baikin, kemudian sikapnya juga, tapi nggak ada yang asli. Dan giliran dibongkar, jatuh. Ketika sudah terbongkar kemunafikan kita dan mudah bagi Allah membongkar, orang sudah tidak percaya. Coba saya mau tanya nih, pilih. Kalau misalkan saudara mau pergi ke kantor, istri saudara sedang sakit gigi, kemudian jempolnya ketimpa ulekan, lagi cenut-cenutan, anak nangis. Kata suami, "Bu, senyum dong, papa mau pergi ke kantor. Ini hari belum tentu papa akan kembali lagi." Antar dong suami sampai di pintu. Istrinya tuh seorang yang lempeng gitu ya. Kata, pilih nih, mendingan istri mengatakan gini, "Pak, maaf ya, saya ngerti bahwa ngantar suami sampai pintu itu yang terbaik dan itu yang harus dilakukan. Cuma sejujurnya jempol saya lagi sakit, gigi saya lagi ngilu, ini anak lagi rewel, saya tuh lagi susah senyum yang asli. Bapak milih, mending saya ke pintu dengan senyum palsu, ya, nggak pakai hati, atau Bapak nerima kenyataan ini episode yang sedang saya jalanin. Kan tahu sendiri kalau lagi sehat nggak gini-gini amat. Pilih, mending dadah palsu, senyum palsu, atau kita nerima episode istri yang jujur mengatakan apa adanya, karena kita tahu nggak sehari-harinya begitu. Pilih, mending yang mana? Apa adanya. Kita harus hormati. Orang tuh tidak mungkin serba ideal. Nah, celakanya kita tuh menghormati kemunafikan dan menuntut kemunafikan. Kita ingin anak kita kelihatan pintar padahal nyontek.
Kita ingin anak-anak kita ke sekolah bawa handphone yang bagus, bawa mobil, padahal itu juga nyicil ya kita. Tapi semuanya serba ingin membangun topeng. Ini orang gak akan percaya. Dan yang lebih rugi lagi, Allah gak suka. Ini orang nyari, bukan nyari ridho Allah, tapi nyari ridhonya manusia. Dibuat orang juga gak suka ke kita. Gak nyaman dekat dengan orang munafik tuh. Kita gak nyaman, orang gak nyaman, dan ketika dibeberkan gak dipercaya lagi. Dan Allah tidak suka, tidak terima amalnya, karena semua amal yang dia lakukan untuk orang, bukan untuk Allah. Gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinesa dari Depok. Begini, saya mau nanya, bagaimana agar kita terhindar dari munafik, agar hati kita ini bisa nyaman gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sifat munafik itu? Makanya saya bertanya. Iya, capek sekali. Siang malam tuh capek. Mau pergi ke undangan aja, capeknya tuh mikiran penilaian orang. Ini baju udah 2 kali nih ke undangan. Capek. Nah, bagaimana supaya bebas munafik? Kuncinya tauhid tadi. Kalau kita tauhidnya udah mantap, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, inna sholati, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata karena Allah. Karena Allah Rabb semesta. Lakukan yang terbaik, nggak usah pusingkan penilaian orang. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Enak kalau kita benar-benar hidup lillahi ta'ala, merdeka. Lakukan yang terbaik, nggak usah pusingkan penilaian, penghargaan. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan standar yang Allah sukai, insya Allah orang lain yang normal pun akan suka. Jadi nggak peduli kepada penilaian orang bukan berarti cuek. Maaf, bukan itu yang dimaksud. Tetapi kita berbuat yang terbaik itu bukan untuk respon orang. Karena orang tuh beragam. Nabi aja segitu mulia akhlaknya, tanpa cela, tanpa cacat, tetap ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang menganggap gila, ada yang mencaci, ada yang memfitnah, memerangi. Apalagi model kita ya, yang banyak sekali kesalahannya. Nah, jadi intinya itu Bang, kalau kita ingin bebas dari munafik, tendang dari hati kita tuh. Kalau berbuat, enggak usah pengen dipuji, enggak usah pengen diketahui, enggak usah pengen dihormati, enggak usah pengen dihargai, enggak usah pengen diakui, enggak usah pengen dibalas budi, ucapan terima kasih aja enggak ada dari. Pokoknya lakukan lillahi ta'ala. Kalau kita udah bebas dari kebutuhan diakui, dilihat oleh orang, nyaman. Kita nyaman dan orang pun nyaman nanti di sekitar kita. Karena kita hidupnya apa adanya. Enak, kan kita sengsara tuh karena kesiksa oleh ingin dinilai orang. Bebas dari ingin dipuji oleh manusia, bebas dari takut dicaci manusia. Yang penting Allah ridho, standarnya pasti terbaik. Kita nyaman, insya Allah orang nyaman, dan Allah pun akan suka kepada kita, insya Allah. Apalagi menjadi public figure itu dekat sekali dengan kemunafikan. Karena dalam otaknya ingin selalu kelihatan tampil sempurna. Akibatnya dia lebih sibuk mengemas supaya orang lain melihat kita sempurna, daripada kita menyempurnakan diri kita. Di keluarga kadang-kadang kalau ada orang, wah ingin tampil sebagai bapak yang baik gitu. Tapi demi penilaian orang, bukan benar-benar dia berjuang jadi bapak yang baik. Jadi orang munafik tuh orientasi pikirannya tuh adalah bagaimana orang menilai dirinya bagus. Ini benar-benar menuhankan dirinya selain menuhankan penilaian orang. Makanya capek, gelisah, resah, bingung, dangkal, dan tidak disukai. Hati-hati nih kalau kita nyumbang anak yatim. Ya itu kan bisa kemunafikan juga. Benarkah kita nyumbang anak yatim karena peduli anak yatim? Atau kita kumpulkan anak yatim, kita kasih amplop? Padahal sebetulnya yang penting tuh kita dilihat orang, dipotret, dimasukkan berita. Ini kan jahat benar ya. Dia mengeksploitasi anak yatim, judulnya peduli anak yatim, padahal yang penting dia dianggap orang peduli.
Jelas nggak sih? Halo? Kebayang nggak nih ada korban-korban banjir atau korban bencana sengaja datang ke sana, tapi tujuannya adalah bagaimana kelihatan sebagai seorang yang peduli, membawa hatinya mah nggak begitu peduli, nggak begitu sedih, nggak terenyuh, tapi karena akan diekspos, diberikan penghargaan, ini kemunafikan. Dan ini kerasa oleh orang-orang karena auranya juga bukan aura saya. Apa kabar anak yatim? Bagaimana ibu bapakmu? Salah lagi nanyanya. Ya, udah jelas yatim piatu karena nggak pakai hati. Hati-hati nih, makanya bukan tidak boleh ya menampilkan anak yatim, kaum duafa, tapi tanyalah ke hati terdalam kita. Kalau mau nyumbang, sumbang aja. Jangan sampai kita tampil di sana malah jadi ria, malah hati kita jadi penuh kepalsuan karena dilihat banyak orang. Makanya bebaskan kemunafikan ini dengan kalau beramal jangan ingin diketahui orang lain, jangan ingin dilihat orang lain, jangan ingin dipuji orang lain, jangan ingin dihargai, jangan ingin dibalas budi oleh makhluk. Udah, gak ada apa-apanya lah. Lakukan sebagai amal soleh kita, lakukan sebagai pengabdian kita kepada Allah, dan lupakan apapun yang dilakukan orang ke kita. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Wa kafa billahi syahida. Insya Allah akan bebas dari penyakit munafik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu persis kemunafikan kami. Engkau tahu di balik niat setiap perbuatan kami. Engkau tahu betapa kami sangat rindu dipuji makhluk-Mu daripada dipuji oleh. Engkau tahu siang malam kami mencari penghargaan makhluk-Mu yang lemah daripada penghargaan-Mu. Ampuni segala kemunafikan kami, ya Allah. Ampuni segala kemusyrikan kami. Izinkan umur yang tersisa ini benar-benar bisa menebus semua kehinaan yang kami lakukan ini. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang Engkau karuniai qalbun salim, hati yang bersih, sebersih-bersih dari kemusyrikan, dari kemunafikan. Jadikan apapun yang kami lakukan murni, ya Allah, hanya karena Engkau, hanya di jalan-Mu, hanya untuk-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah yang maha dekat, maha tahu isi hati kita, selalu mengingatkan kita agar kita benar-benar bebas dari sifat musyrik maupun munafik sehalus apapun. Itulah kebahagiaan dan kemuliaan yang bisa menjadi bekal pulang kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.